terkini dalam informasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Zeki Alatas. Salam Dex TV. Khususnya untuk P3MI ya dan PMI. Saya bacakan. Menteri PPMI, pekerja migran ilegal, banyak disiksa di Arab Saudi dan di Malaysia. Sumber dari kompas.com. Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) Abdul Qadir Karding mengatakan kasus kekerasan terhadap warga negara Indonesia atau WNI yang menjadi PMI ilegal paling banyak terjadi di Arab Saudi. Lalu di posisi kedua ada di Malaysia. Ya, ini statement dari Pak Menteri, Pak Karding. Jadi kalau disampaikan banyak PMI ilegal terjadi di Arab Saudi maupun posisi keduanya di Malaysia, yang harus dibenahi dulu adalah bagaimana proses moratorium ini segera dibuka kembali. Kalau moratorium tidak dibuka, pastilah banyak yang unprocedural. Apabila dibiarkan terus, yang dirugikan pastinya bukan hanya P3MI, tetapi juga PMI itu sendiri. Apalagi para pengusaha mempunyai jaminan, mempunyai deposito, mempunyai lahan, aset, staf, dan lain sebagainya yang harus mereka bayarkan setiap bulannya, yang harus mereka gaji, dan lain sebagainya. Apakah itu harus dipikirkan oleh Pak Menteri, Pak Karding? Ya, solusinya menurut saya dibuka, Pak. Segera dibuka penempatan seluas-luasnya, mau ke Timur Tengah maupun ke Asia Pasifik. Apabila nanti dalam proses perjalanan bisa dikoreksi kembali. Tetapi permasalahan ini kan pasti tidak seperti yang sebelum dibuka. Karena apa? Banyak orang, khususnya PMI atau P3MI, ya, ingin menempatkan secara memang prosedural. Tetapi kalau memang dipersulit, ya, di moratorium belasan tahun, itu manfaatnya apa? Menurut saya tidak ada manfaatnya, justru banyak mudaratnya. Jadi dengan adanya kementerian baru di perlindungan pekerja migran ini, harusnya Bapak mempunyai sikap yang tegas, jelas, pasti dibuka, Pak. Tidak ada ruginya. Dibuka lebih banyak untungnya untuk pemerintah, negara, maupun untuk anak bangsa. Baik, saya lanjutkan kembali. Karding menegaskan pemerintah Indonesia akan berdialog dengan pemerintah masing-masing negara supaya WNI yang ada di sana lebih dilindungi. Menurut saya bagus sekali ya idenya Pak Karding, Pak Menteri. Tetapi ini sudah belasan tahun, Pak, moratoriumnya. Ya, menurut saya sekarang udah waktunya, sudah saatnya action dibuka. Negara tidak akan rugi. Justru devisa negara lebih banyak lagi kalau dibuka seluas-luasnya. Ya, ini bukannya narkoba yang merugikan manusia, yang merugikan negara, yang merusak anak bangsa. Justru membuka lapangan pekerjaan ke luar negeri, membantu pemerintah. Ya, yang tidak punya pekerjaan di daerah, di kampung, ya, diberikan pekerjaan oleh P3MI. Harusnya disupport, didukung, dilindungi oleh pemerintah para P3MI ini. Karena P3MI ini adalah mitra dari pemerintah. Baik, saya lanjutkan. Kasus paling banyak itu memang di Arab Saudi. Tapi Arab Saudi kan kita moratorium, ya, ujar Karding.
di shelter PMI Tangerang Kamis. Yang kedua, Malaysia itu kasusnya paling banyak setelah Arab Saudi. Tetapi kita akan perbaiki sistemnya. Kita akan berdialog dengan pemerintah setempat supaya perlindungan warga negara kita yang di sana juga semakin baik sambungnya. Sama juga halnya seperti Malaysia, Pak. Karena perbatasan Indonesia dengan Malaysia itu cukup dekat. Ya, ini jiran, tetangga. Negara jiran, negara tetangga. Jadi kalau seumpama ini Malaysia juga ditutup, mereka bisa lewat mana saja, jalur mana saja, Pak. Ini yang berbicara masalah kehidupan. Ya, masalah perut. Kalau mereka tidak makan, apakah mereka harus melakukan hal-hal yang melawan hukum? Kan tidak seperti itu juga. Mereka ingin menyelamatkan hidup mereka, anak mereka, keluarga mereka, adik-adik mereka, orang tua mereka. Mereka butuh makan, Pak. Negara belum sanggup untuk memberikan pekerjaan mereka di dalam negeri. Yang ada di dalam negeri banyak yang di PHK. Banyak yang di PHK, Pak. Sekarang kalau banyak yang di PHK di dalam negeri, siapa yang disalahkan? Apakah P3MI? Iya kan? Nah, sekarang P3MI ini untuk penempatan pekerja migran ke luar negeri. Demand-nya ada, permintaannya ada. Tinggal disuplai. Nah, setelah mau disuplai, di stop, dihambat. Nah, ini tolong Pak Menteri, ya, Bapak kaji kembali, Bapak pikirkan. Ini saya rasa semua dalam waktu 1 kali 24 jam atau 3 kali 24 jam bisa dibuka, Pak. Bapak punya kewenangan. Tidak usah takut, Pak. Bapak punya kewenangan. Saya yakin Bapak berani, Bapak pasti bisa. Baik, saya lanjutkan, pemirsa. Lalu terkait kasus keberangkatan PMI secara ilegal yang terus berulang, Karding menyebut prosedur resmi harus terus dikampanyekan secara masif. Di antaranya seperti melalui Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPMI, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Ya memang harus ya, kita semua harus namanya mitra antara P3MI ya dengan pemerintahan ya, Kementerian Desa, Kementerian Dalam Negeri ya maupun Kementerian PPMI dan Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu, Karding juga mendorong pelayanan kepada para calon PMI dilakukan secara baik sehingga mereka tidak mencari jalur ilegal. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini kepada Pak Karding khususnya, kalau proses pelayanan diberikan kemudahan ya dan difasilitasi oleh negara bahwa mereka merasa aman, nyaman, terutama P3MI maupun PMI-nya, saya rasa ilegal atau unprocedural akan hilang dengan sendirinya. Tetapi jangan dipersulit, terlalu banyak mata rantainya di lapangan. Yang kita tempatkan ini adalah manusia, Pak. Ya, mereka ada keterbatasan kesabaran, ya. Sedangkan mereka ini bukan cuma ada di satu titik. Mereka ada di macam-macam titik, ada di kampung-kampung, ada di pelosok-pelosok atau di desa-desa. Ada yang terjangkau, ada yang tidak terjangkau. Ada di desanya bisa masuk kendaraan roda 4 atau cuma roda 2. Jadi memang banyak faktornya, Pak. Baik, saya akan lanjutkan. Sementara itu, Karding membeberkan 90-95% PMI ilegal mendapat perlakuan tidak adil ketika berada di luar negeri. Dia menegaskan PMI harus berangkat secara legal supaya keselamatan mereka di luar negeri terjamin. Kalau menurut data yang kami lihat, rata-rata yang kena masalah itu yang tidak prosedural 90-95% itu yang kena eksploitasi. Kena macam-macam itu, perlakuan tidak adil, human trafficking, itu rata-rata unprocedural. Nah, jadi para P3MI maupun PMI itu sendiri dimanapun kalian berada, harus tetap semangat bahwa
apa yang diucapkan statement Pak Menteri, saya berharap Pak Menteri jangan cuma melihat di satu sisi, ya, harus melihat kedua sisi maupun secara umum. Kalau di luar negeri, khususnya Timur Tengah, banyak yang bermasalah, pastinya mereka tidak akan ada yang pergi, pulang, pergi lagi, berangkat lagi, pulang kembali. Jadi sudah ada beberapa yang mungkin namanya itu yang ex-Saudi ada 1 kali, ex-Saudi sudah 2 kali, 3 kali, bahkan 4 kali. Jadi di sini kita melihat, Pak, kalau kita mengirimkan atau menempatkan, ya, namanya manusia, ya, ini pasti tidak bisa sempurna apa yang kita inginkan. Tapi kalau permasalahan tersebut cuma 1%, ya, atau 0, sekian persen tingkat permasalahannya, saya rasa ini cukup wajar, Pak. Jadi apabila kementerian, ya, KP2MI membuka seluas-luasnya, negara justru tidak rugi, malah negara justru diuntungkan. Karena apa? Pengangguran berkurang, ya, pengangguran berkurang, terus juga pendapatan devisa lebih banyak lagi daripada sebelum dibuka, lebih banyak manfaatnya. Jadi Bapak harus melihat, Pak, bagaimana teman-teman, ya, dari P3MI cukup sabar sampai saat ini. Seluruh negara hampir di moratorium. Tapi dengan Bapak menjabat, saya yakin Bapak mempunyai hati nurani, Bapak mempunyai sikap keberanian untuk membuka, karena ini untuk kepentingan kehidupan anak bangsa. Terima kasih. Saya Zeki Alatas, salam Jax TV.